Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian daurah kita di malam hari ini di pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Fadlul Islam, keutamaan dan kemuliaan Islam, karya dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Setelah di pembahasan yang lalu telah selesai kita membahas bab Fadlul Islam, keutamaan dan kemuliaan Islam. Setelah itu di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala melanjutkan dengan babu ad-dukhuli fil Islam. Bab masuk Islam, yakni motivasi untuk masuk ke dalam Islam. Islam yang seperti ini keutamaan dan kemuliaannya, kebaikan-kebaikan dan keistimewaannya demikian banyak seperti yang sudah kita bahas. Harusnya setiap orang yang menginginkan keselamatan dirinya, kemuliaan dirinya, berusaha untuk masuk Islam, memahami dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, berpegang teguh dengannya. Ya, jadi ini merupakan bab ya yang terdapat di dalamnya motivasi untuk berpegang teguh dengan Islam agar kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan seperti yang disebutkan di bab yang lalu. Nah, taib. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, yakni Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang seperti sudah dijelaskan di ayat yang lalu tentang hakikatnya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya, hanya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah hamba Allah yang mempraktekkan Islam dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang menghendaki agama selain Islam ini, maka Allah tidak akan menerima darinya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Makanya ini menunjukkan kepada kita bahwa semua agama-agama lain setelah datangnya Islam itu dihapuskan. Tidak ada seorang pun yang selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memeluk Islam, ya, memahami dan mengamalkan Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min
billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku, tentang petunjuk Islam yang aku bawa, salah seorang dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan petunjuk yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan termasuk penghuni neraka jahanam. Jadi ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan surga hanya Allah Subhanahu Wa Taala akan peruntukan bagi orang-orang yang mengikuti agama Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah sudah kita sebutkan tadi, barang siapa yang dia lebih semangat mempelajari Islam, memahami dan mengamalkannya, maka dialah yang mengumpulkan pada dirinya sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab keselamatan paling besar sesuai dengan sejauh mana dia memahami dan mengamalkan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan bagi hidupmu. Maka inilah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menerima agama selain itu. Kemudian di surat Ali Imran juga di ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti yang lain tidak dikatakan sebagai agama, meskipun orang menyebutkannya sebagai agama. Inna dina, agama itu hanyalah Islam yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, Islam itu identik dengan sunnah. Karena Islam yang benar adalah Islam yang diturunkan dan dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan dan perbuatan serta penetapan beliau. Itulah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian dari para ulama seperti Imam Al-Barbahari, Imam Abu Muhammad Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, ketika pertama kali menjelaskan prinsip-prinsip dasar Islam yang dimuat dalam kitab tersebut, beliau katakan di awalnya, i'lam rahimakallah annal islama huwa sunnatu was sunnata hiyal islamu wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu dialah Islam. Tidak akan bisa berdiri satu di antara keduanya kecuali bersama yang lain. Islam adalah sunnah dan sunnah dialah Islam. Karena Islam yang benar adalah Islam seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat yang tadi kita baca di surat Al-Maidah, wa raditu lakum al-islama dinan, dan aku ridhoi Islam inilah sebagai agama. Oleh karena itu, menurut pengertian ini berarti Islam identik dengan sunnah. Nah, kalau ada misalnya sebagian dari para ulama yang membedakan antara pengertian Islam dengan sunnah, itu perbedaan yang menunjukkan satu makna umum, satu makna yang lebih khusus. Contoh yang kita ketahui misalnya doa yang masyhur dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. Disebutkan di sini dengan kalimat dan, menunjukkan perbedaan, ada perbedaan di antara keduanya. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya sebenarnya dari segi makna. Kalau kalimat Islam itu kan
digunakan oleh setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Tapi apakah semua itu benar? Ya kan tentu tidak. Islam yang benar hanyalah Islam yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya di dalam kitab tafsir Taisirul Karimir Rahman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan makna ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, hidayah kepada jalan yang lurus, kata beliau, ada dua macam, hidayatun ila sirat dan hidayatun fis sirat. Hidayah untuk mengetahui jalan, inilah hidayah Islam. Setelah kita mengetahui Islam, berarti kita tahu jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang bersifat umum. Kita masuk Islam. Nah, yang kedua, kita butuh lagi hidayah di dalam Islam agar kita bisa menempuh jalan yang benar-benar menyampaikan kita kepada ridha Allah. Kenapa? Di dalam Islam banyak jalan-jalan yang ditawarkan dan diasnamakan Islam, iya kan? Tapi ternyata tidak sesuai dengan Islam yang benar. Yang kedua inilah yang namanya hidayah sunnah. Hidayah di dalam jalan. Ya. Jadi kedua-duanya tidak ada perbedaan sebenarnya. Ya, ketika disebutkan dalam istilah umum, setiap orang yang melakukan satu amalan tertentu mengatakan ini Islam karena dia adalah seorang muslim. Maka dia mengatakan amalnya adalah dari Islam, padahal Islam tidak meridhoinya karena amalan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, juga tidak sesuai dengan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya juga tidak asing bagi kita dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Qalu, mereka bertanya para sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan untuk masuk surga tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku dialah yang masuk surga, dan barang siapa yang durhaka menyelisihi ketaatan kepada Nabi SAW, maka dialah yang enggan untuk masuk surga. Jadi kita ketahui di sini kenapa dikatakan di ayat ini, sesungguhnya agama yang benar-benar, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam, yaitu Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan wahyu, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang wajib untuk kita terima dan kita amalkan. Sampai pun misalnya kita merasa tidak sesuai dengan akal kita. Ada pernyataan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, mungkin cukup terkenal, ketika beliau melaksanakan tawaf mencium Hajar Aswad. Ketika itu beliau mengatakan, "Wallahi inni la a'lamu annaki hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuki." Demi Allah, sungguh aku mengetahui bahwa kamu ini hanya batu biasa. Hanya batu. Hanya sebuah batu. Tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa mendatangkan kemanfaatan. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu ketika tawaf, maka aku tidak akan menciummu. Ini cara berislam dengan benar. Karena ada makna al-istislam, tunduk, mengikuti. Tidak menjadikan akal sebagai pertimbangan. Tapi ketika dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi diperintahkan oleh beliau, maka kita harus mengikutinya. Inilah
bentuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berarti mengamalkan Islam dengan benar. Barakallahu fikum. Baik, ayat yang berikutnya di surah Al-An'am ayat 153. Wa qauluhu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku, jalan Allah yang lurus, yaitu Islam. Inilah jalan Islam, satu jalan. Maka ikutilah jalan ini. Dan janganlah kau mengikuti jalan-jalan lain selain Islam yang menyimpang dari Islam, sehingga kamu akan terpisah dari jalan Allah yang lurus. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Qala Mujahid, Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, imam besar dari kalangan tabi'in, ahlul hadis yang terkenal juga ahli tafsir, rahimahullah ta'ala. Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki berkata, as-subul al-bid'ah wasyahawat, al-bid'ah wasyubhat. Yang dimaksud dengan subul, jalan-jalan yang menyimpang, itu adalah jalan-jalan bid'ah dan syubhat, kerancuan-kerancuan dalam memahami agama, pengkaburan-pengkaburan agama yang diatasnamakan Islam, itu namanya syubhat. Berarti jalan Islam yang benar hanya satu, sedangkan yang menyimpang dari jalan Islam yang kalau diikuti pasti akan menyesatkan manusia itu banyak jumlahnya, bermacam-macam modelnya. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Mujahid di sini bid'ah dan syubhat, inilah jalan-jalan yang menyimpang. Dan semua penyimpangan dalam Islam termasuk di dalam jalan-jalan ini. Nah, ini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, semakin memperjelas makna Islam dan sunnah yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Ya. Jalan Islam secara umum, setiap orang yang masuk dalam Islam berarti dia telah mengikuti Islam. Tetapi di dalam Islam sendiri kita harus mencari satu jalan yang benar ini, yang benar-benar sesuai dengan Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu tidak asing bagi antum semua bahwasanya sehubungan dengan ayat ini pernah dijelaskan langsung maknanya oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali radhiyallahu taala anhu di dalam Musnad Imam Ahmad, juga Sunan Abi Daud, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi faqala, thumma qala hadza sabilullahi mustaqiman, thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi subulun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, thumma qara'a hadhil ayat. Nah, beliau berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis yang lurus dan panjang di hadapan kami di tanah. Dan beliau bersabda, inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus. Setelah itu beliau membuat garis-garis yang lain di samping kiri dan kanan garis yang satu itu. Dan beliau bersabda, inilah jalan-jalan yang menyimpang. Ya, yang tadi disebutkan bid'ah dan syubhat tadi. Tidak ada satupun dari jalan ini kecuali ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat di surat Al-An'am ayat 153 ini. Ini berarti jalannya sudah menyimpang, bermacam-macam, ada lagi syaitan yang mengajak. Maka wajar ketika di akhir zaman itu fitnah, lebih banyak yang mengikuti daripada yang selamat darinya. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang lebih banyak orang yang mengikuti daripada pemahaman yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka jelas sekali di sini juga perintah untuk mengikuti Islam yang benar,
karena menyimpang dari jalan Islam akan masuk ke dalam jalan-jalan syaitan yang akan memisahkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, ya. Naudzubillahi min dzalik. Baik, ini juga dalil yang menunjukkan perintah untuk masuk ke dalam Islam dengan pemahaman yang benar. Berikutnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun akhrajahu wa fi lafdhin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah ummul mukminin Siddiqah bintu Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Siddiqah, ya, putri dari As-Siddiq, salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ahdatsa, mengada-ngadakan perkara yang baru dari urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka hal tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dan dalam lafaz lain ya, dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak karena tidak diridhoi dan tidak diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini bukan termasuk Islam. Malam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan, kata Imam Malik yang tadi kita nukilkan. Apa saja yang tidak termasuk syariat ketika turunnya ayat ini, maka sampai kapanpun dia tidak akan termasuk syariat, tidak termasuk agama, meskipun banyak orang yang mengamalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya meridhoi Islam yang diturunkannya secara sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika beliau wafat agama ini telah sempurna, yang berarti nikmat Allah telah lengkap dan sempurna. Ini juga menunjukkan kepada kita ya, tentang Islam yang hanya satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tambahan, tidak ada modifikasi, tidak ada istihsan, menganggap baik sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ini semua tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis yang berikutnya dibawakan, kata Syekh rahimahullah taala, walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari. Tadi sudah kita jelaskan juga makna hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Kila, ada yang bertanya, man ya'ba, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang masuk ke dalam surga, sedangkan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka berarti dia enggan masuk surga. Ya, maka ini jelas sekali hadis yang motivasi kita untuk masuk ke dalam Islam, yaitu dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, mentaati perintah beliau. Ya, maka barang siapa
yang menginginkan surga, hendaknya dia selalu menjadikan petunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai panutannya, sebagai ikutannya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan satu-satunya, menjadikan agama Islam sebagai satu-satu agama yang diikutinya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan kelezatan iman. Berarti imannya benar, imannya kuat, yaitu orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya, sehingga dia merasa yakin dan merasa cukup cuma dengan beribadah dan menyembah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Kemudian ridho kepada Islam sebagai agamanya, sehingga dia hanya merasa cukup dan merasa gembira ketika memahami dan mengamalkan Islam, tidak mencari selainnya, dan merasa ridho terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, sehingga dia semata-mata hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai imam panutan dalam segala kebaikan, tidak mengikuti yang lainnya. Ini ciri-ciri keimanan yang benar yang disebutkan di ayat ini. Ridho kepada perkara ini, yang ridho itu artinya menerima dengan gembira, menerima dengan lapang. Taib. Berikutnya, Asy-Syaikh rahimahullah taala berkata, wa fis sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalathatun mulhidun fil harami wa muttabi'un fil islami sunnatal jahiliyati wa muttalibu damin mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu, rawahul Bukhari. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, abghadun nas ila Allah, manusia yang paling dibenci oleh Allah ada 3 golongan. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-bughd, membenci. Allah membenci kekufuran, membenci orang-orang yang melakukan keburukan, kekufuran, kemunafikan, kesyirikan apalagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hub, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, mencintai orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan dirinya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di sini Allah membenci. Ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan dan hadis-hadis yang sahih menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala membenci hamba-hamba yang melakukan amal-amal yang tidak diridhoinya. 3 golongan manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mulhidun fil haram, orang yang melakukan penyimpangan di tanah haram, di tanah suci. Ya, mail. Mulhid artinya mailun, berpaling dari ketaatan menuju maksiat, yakni melakukan penyimpangan. Penyimpangan dimanapun tercelah, tetapi di tanah haram lebih tercelah lagi. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Hajj ayat ke-25, di tanah haram itu baru berkeinginan saja itu sudah mendapatkan ancaman azab, baru punya keinginan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yurid fihi bi ilhadim bi dhulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang menginginkan di tanah haram melakukan penyelewengan, penyimpangan dengan berbuat zalim, maka kami akan berikan padanya, menjadikan dia merasakan azab yang pedih.
Ini saking dimuliakannya tanah haram, yakni tanah yang yuhtaram, yang dimuliakan, harusnya tidak boleh melakukan penyimpangan di situ ya. Sampai dalam beberapa hal yang dihalalkan di luar tanah haram saja, seperti berburu, memburu hewan atau memotong tumbuh-tumbuhan, di tanah haram tersebut dilarang ya, karena kemuliaan tanah haram. Makanya ini adalah termasuk perbuatan yang paling, golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan penyimpangan di tanah haram. Taib. Yang kedua, wa muttabi'un fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mubtagin ya, wa mubtagin fil Islam, yang menginginkan di dalam Islam kebiasaan-kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah. Kebiasaan-kebiasaan zaman jahiliyah banyak. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk tentu saja, baik dari orang-orang musyrik, penyembah berhala, ataupun orang-orang di zaman jahiliyah, yakni orang-orang Yahudi atau Nasrani, ahlul kitab. Sampai-sampai kita tahu Syekh sendiri punya risalah atau punya kitab Masailul Jahiliyah ya, karakteristik atau kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah yang sangat bertentangan dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini syahidnya, ini poin pentingnya. Orang yang menghendaki dalam Islam sunnah jahiliyah ini paling dibenci oleh Allah. Berarti orang ini sangat jauh dari jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan Islam ya, sebagai agama yang terbaik, agama yang penuh dengan rahmat, agama yang paling sesuai dengan fitrah dan kebutuhan hati manusia, tapi dia malah mencari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang sangat jauh dan buruk, sangat menyimpang dari petunjuk Islam. Makanya ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa muttalibu damimri'in bi ghairi haq, orang yang ingin atau mencari-cari, ingin menumpahkan darah seseorang muslim tanpa alasan yang hak ya, untuk menumpahkan darahnya. Ya, ini perbuatan yang tercela, mencari-cari sebab untuk menumpahkan darah seorang muslim. Kita tahu ini adalah perbuatan yang sangat buruk, dosa yang sangat besar. Sampai-sampai dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang hamba itu berada dalam kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Makanya yang berhubungan dengan urusan darah kaum muslimin ini harus benar-benar dijaga ya. Tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk menghalalkan darah, karena ini merupakan perbuatan bukan hanya dibenci oleh Allah, tapi termasuk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di hadis ini. Diterangkan di sini tambahan, qala Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan sehubungan dengan poin penting di hadis ini yang berhubungan dengan apa? Motivasi untuk berpegang teguh masuk dalam Islam dan berpegang teguh dengannya. Qauluhu sunnatal jahiliyah, sabda Rasulullah SAW, sunnah jahiliyah, orang yang sudah masuk Islam tapi dia masih menginginkan sunnah jahiliyah. Yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadatin fi syakhsin duna syakhsin, kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalifin lima jaa bihil mursalun alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi maksud sunnah jahiliyah, kita tahu zaman jahiliyah, yakni zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW membawa Islam, nisbat kepada kejahilan, karena ketika itu tidak ada kitab, tidak ada nabi yang mengajarkan ilmu yang benar. Ya, tidak ada kitab dan tidak ada rasul yang mengajarkan ilmu, makanya mereka jahil di zaman jahiliyah ini. Maksudnya kata beliau ya, sunnah jahiliyah masuk di dalamnya adalah semua bentuk-bentuk keburukan di zaman jahiliyah yang mutlak atau muqayyad, yakni yang bersifat umum.
yang bersifat umum dari perbuatan-perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah secara umum, maupun yang bersifat khusus. Ya, zaman jahiliyah yang bersifat umum yaitu zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang muqayyad bisa jadi di zaman Islam. Ketika Rasulullah SAW bersabda tentang seorang sahabat yang mencela sahabat lain dengan sesuatu yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai celaan baginya, apa kata Rasulullah SAW? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu adalah seseorang yang masih ada kejahiliaan pada dirimu. Jadi ada jahiliyah yang muqayyad, yakni orang ini tidak sampai kafir, ya, tetapi karena dia melakukan satu perbuatan yang masih merupakan bekas-bekas di zaman jahiliyah, maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu seseorang yang masih ada kejahilian pada dirimu. Ya, sama seperti orang yang tidak mau berbaiat kepada penguasa kaum muslimin. Apa kata Rasulullah SAW? Mata mitatan jahiliyah. Dia mati dengan mati seperti orang-orang jahiliyah. Bukan berarti dia kafir, tapi ini adalah sifat jahiliyah yang tertentu yang ada pada orang ini meskipun dia telah masuk Islam, dan ini tidak menjadi sebab dikatakan dia kafir, keluar dari Islam. Jadi ada yang muqayyadah, ya, ai fi syakhsin duna syakhs, tertentu pada orang-orang tertentu satu dan bukan yang lainnya. Baik itu kitabiyatin aw wathaniyah, zaman jahiliyah, baik itu ahlul kitab, karena perlakuan orang-orang Nasrani dan Yahudi di zaman jahiliyah termasuk karakteristik kebiasaan buruk orang-orang di zaman jahiliyah, atau wathaniyah, yakni penyembah berhala, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, atau yang selain dua golongan tersebut, ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di tanah Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW yang bertentangan dengan Islam. Min kulli mukhalifin lima jaa bihil mursalun, ya, dari semua orang-orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya ini termasuk perbuatan di zaman jahiliyah, ya, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus pada orang tertentu atau pada sifat-sifat tertentu. Taib. Selanjutnya, wa fi sahih an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya juga dalam sahih Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya ma'syaral qurra'i istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida fa in akhadhtum yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Wahai para pembaca Al-Qur'an. Ya, artinya Al-Qurra di sini para pembaca Al-Qur'an, orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an, ya, termasuk yang menghafal Al-Qur'an dan paham kandungan maknanya. Berarti juga paham sunnah. Ya, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah. Sesungguhnya orang yang paham sunnah, dialah yang lebih paham tentang Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dijelaskan maknanya oleh di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pembaca Al-Qur'an, istaqimu, bersikap luruslah, istiqomahlah. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida, yang dengan itu sungguh kalian telah mendahului dalam kebaikan dengan sangat besar, sangat jauh. Yakni kalian telah meraih kebaikan-kebaikan yang sangat jauh kalau kalian istiqomah, karena ahli Al-Qur'an. Kita tahu dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lillahi minan nasi la ahlin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ahli, orang-orang yang terdekat dan istimewa di sisinya di kalangan manusia. Maka mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah?
Maka Rasulullah SAW bersabda, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran, mereka adalah ahlullah wa khassatuhu, orang-orang yang terdekat dan diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka telah memiliki kebaikan yang besar kalau istiqomah, kalau benar-benar mempraktikkan kandungan Al-Quran. Tapi fa in akhadtum yaminan wa shimalan, kalau kalian mengambil jalan yang kanan maupun yang kiri, menyimpang dari jalan yang lurus, maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ini juga menunjukkan berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan inilah cara berislam dengan benar, menjadikan seorang hamba itu sangat besar keutamaannya, ya, mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam athar ini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala diterangkan, fihi at-tadhkiru min Hudzaifah radhiyallahu anhu lil qurra'i annahum la yaktasiruna fi qira'atil Qur'ani ala jawdatit tilawati wa husnis sauti duna nadharin ila tadabburihi wal amali bihi wat tahalluqi bi akhlaqihi. Faman fa'ala dzalika la yu'tabaru min ahli al-Qur'an. Di dalam athar dari Hudzaifah ini, ya, terdapat peringatan bagi para pembaca Al-Qur'an bahwa mereka jangan hanya membatasi makna mempelajari Al-Qur'an itu dengan makna membaca Al-Qur'an itu adalah dengan sekedar, ya, memperbaiki bacaannya, tajwidnya atau makhrajnya. Meskipun jelas ini kebaikan besar, bahkan wajib hukumnya, kata sebagian dari para ulama. Memperbaiki suaranya, mengindahkan suaranya, tanpa memperhatikan perenungan terhadap kandungan maknanya, mengamalkan isinya, berakhlak dengan akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang melakukan hal ini hanya semata-mata, ya, membatasi membaca Al-Quran dengan keindahan saja tanpa perenungan maknanya, kata beliau, ini tidak dianggap sebagai ahli Al-Quran. Ini sama dengan pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, ketika beliau menjelaskan tentang tilawah Al-Quran, kata beliau, tilawatul Quran tatanawalu tilawata lafdhihi wa ma'nahu wa tilawatul ma'na afdalu min mujarradi tilawatil lafdhi wa ahluha hum ahlul Quran. Membaca Al-Quran itu bisa membaca lafadznya saja dan juga membaca lafadz dengan perenungan maknanya, ya. Dan membaca dengan perenungan makna itu yang lebih utama dibandingkan sekedar membaca lafadznya. Dan orang yang membaca dengan perenungan makna inilah ahli Al-Quran yang sesungguhnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi berislam itu maksudnya bukan hanya sekedar membaca huruf-huruf, tapi paham untuk kemudian kita berusaha mengamalkannya, menjadikan sebab untuk menumbuhkan iman di hati kita. Itulah tujuan kita membaca Al-Quran. Dan dengan sebab ini kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Itulah cara untuk masuk ke dalam Islam secara benar. Baik. Lanjut lagi, kemudian dibawakan di sini sebuah athar, ya. Wa an Muhammad ibnu Waddah, ya, Ibnu Waddah terkenal, ya, salah seorang ulama ahlu sunnah yang menulis penjelasan tentang bid'ah, al-bid'ah wal hawadith, al-bid'ah wa nahyu anha, bid'ah dan larangannya. Beliau berkata, annahu kana yadkhulul masjida fayakifu alal hilaqi fayaqul fadzakarahu. Bahwasanya kisah dari ucapan sahabat Hudzaifah tadi, bahwa dia itu pernah masuk ke dalam sebuah masjid, kemudian berdiri di atas sebuah halaqah yang sedang mengajarkan bacaan Al-Quran, kemudian dia mengucapkan ucapan tadi, menasihati orang-orang yang sedang mempelajari bacaan Al-Quran di masjid tersebut,
Ya. Wa qala, kemudian beliau membawakan dengan sanadnya anba'ana Ibnu Uyainah, ya, dari riwayat dari Imam Sufyan Ibnu Uyainah dari Mujalid dari Asy-Sya'bi, dari Imam Asy-Sya'bi dari Masruq Ibnu Al-Ajda', ya. Qala, beliau mengatakan qala Abdullah yakni Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu, la aqulu amun amtaru min amin wala amun akhsabu min amin wala amirun khairun min amirin walakin dhahabu ulamaikum wa khiyarikum thumma yahduthu aqwamun yufassiruna yakisuna al-umura bi araihim fayuhdamul islamu wa yansalim. Baik. Dibawakan di sini sanadnya, tapi dalam sanadnya sini ada namanya rawi yang namanya Mujalid, ya. Mujalid ini rawi yang tidak kuat, laisa bil qawi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tidak ada satu tahun pun kecuali tahun yang berikutnya pasti lebih buruk darinya. Yakni semakin bertambah satu masa semakin banyak keburukan, kebaikan semakin berkurang. Aku tidak mengatakan tahun ini lebih banyak hujan yang turun dibandingkan tahun yang selanjutnya, atau tahun yang lebih subur dibandingkan tahun berikutnya. Saya juga tidak mengatakan seorang pemimpin yang lebih baik dibandingkan pemimpin yang lain. Tetapi yang saya maksud di sini adalah meninggalnya atau perginya para ulama dan orang-orang yang terbaik di antara kamu. Setiap tahun ketika meninggal para ulama berarti akan semakin banyak keburukan yang tersebar. Kemudian yahdutsu aqwamun, akan datang kaum-kaum lain yang mereka itu mengkiaskan perkara dengan akal-akal pikiran mereka semata-mata, sehingga menghancurkan Islam atau merusak Islam, membocorkan Islam. Ini juga, ya, menunjukkan kepada kita tentang berislam dengan benar itu kita harus berpegang teguh dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini beliau bawakan di dalam bab motivasi untuk masuk ke dalam Islam, berarti termasuk bagian dari berpegang teguh dengan Islam setelah mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yaitu senantiasa berpegang teguh dengan bimbingan para ulama. Karena kita tahu wafatnya para ulama, kepergian mereka ini akan ya menjadi sebab rusaknya Islam, menjadi sebab kehancuran Islam. Kita tahu hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, innallaha la yakbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yakbidul ilma biqadbil ulama hatta idza lam yabqa alimun, atau hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu ini sekaligus dicabut dari hamba-hambanya, tetapi dengan mematikan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang yang berilmu pun, maka orang-orang pun akan menjadikan pimpinan-pimpinan yang jahil, tidak mengerti agama. Maka ketika mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu di akhir zaman, ya, berpegang teguh dengan bimbingan orang-orang yang berilmu, selalu menghadiri majelis ilmu, ini adalah sebab untuk menghindarkan kita dari fitnah. Dan inilah cara berpegang teguh dengan Islam yang benar, sebagaimana yang dibimbing oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hal ini. Alhamdulillah, selesai pembahasan bab dukhul fil Islam, ya, bab masuk ke dalam Islam, yang diterangkan dengan dalil-dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan sampai di sini kajian kita cukup insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Insyaallah besok siang lagi ada kelanjutan dari pembahasan kitab ini.
Taib, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan berhubungan dengan materi atau di luar materi, anda persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fadhal. Adzan dulu ya? Mau adzan dulu kan? Adzan dulu atau langsung? Fadhal. Tunggu. Adzan dulu ya. Ya.